Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo proses Pillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi dan belajar bersama di channel Dapur Islami. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, melindungi kita, dan memberikan rahmat, ridho, hidayah, dan taufiknya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini saya nanti akan berbagi resep membuat wingko dengan ditambahkan nangka dan wijen hitam ya proses Pillah. Dan insya Allah rasanya gurih dan nikmat ya. Oke, sebelumnya saya akan berbagi sedikit tips ya atau ilmu kepada proses Pillah, yaitu saya mengajak proses Pillah untuk berbagi kebaikan ya lewat medsos. Mumpung Allah masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berbagi kebaikan dimanapun juga, terutama di dunia media sosial ya proses Pillah, karena sekarang media sosial menjadi tren untuk mencari ilmu ya kebanyakan dari kita. Jadi kita manfaatkan media sosial untuk berbagi kebaikan ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin jadi YouTuber, oke, keinginannya dimatangkan ya, minta tolong sama Allah untuk diberikan petunjuk dan cara-cara agar kita bisa mantap untuk menjadi seorang YouTuber yang berbagi kebaikan di dunia medsos. Dan saya kira YouTuber tidak memerlukan banyak persyaratan atau kesulitan ya, karena kita hanya memerlukan handphone saja ya, dan kita nanti bisa sambil belajar cara-caranya untuk mengambil video atau merekam suara dan sebagainya. Yang penting kita niatkan untuk berbagi ilmu dan berbagi kebaikan ya. Untuk urusan AdSense, subscriber dan macam-macam itu nanti kita serahkan Allah saja, biar Allah yang atur ya. Yang penting kita semangat berbagi kebaikan ya. Jadi untuk konten-kontennya diusahakan konten-konten yang bermanfaat ya. Jadi nanti bisa menambah pahala kita ya, jika orang lain bisa meniru atau mengambil hikmah dan ilmu dari konten yang kita bagikan ya. Jadi benar-benar harus hati-hati dalam memilih konten ya, yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita ya. Jangan sampai kita justru menimbulkan dosa jariah, yaitu memposting atau men-share konten-konten yang menimbulkan dosa. Biasanya saat ini konten-konten yang berbau prank atau yang agak negatif justru malah banyak subscriber atau peminatnya ya, tapi jangan terpengaruh dengan hal itu ya. Yang penting kita mantap bahwa apa yang kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya boleh kalau misalnya kita memberikan konten-konten yang berbau kebohongan, misalnya prank-prank meskipun hanya bersifat bercanda ya, karena memang Allah dan Rasulullah juga sudah melarangnya ya, meskipun untuk sekedar lucu-lucuan, tapi kalau itu berisi kebohongan maka dilarang ya. Dan nanti juga bisa berakibat fatal ya, kalau misalnya yang di prank itu mentalnya belum siap atau memiliki
lemah jantung atau bagaimana ya, nanti pokoknya banyak mudaratnya lah. Meskipun saat ini belum banyak terjadi seperti itu, tapi kalau Allah dan Rasulullah sudah melarangnya, ya tidak boleh kita langgar ya. Nggak urusan agar banyak yang like atau banyak yang nonton ya, jadi terus kita asal-asalan bikin konten, yang penting lucu, banyak yang suka, dan ada kata-kata yang kasar ya atau tidak baik, itu tolong dihindari ya. Karena yang nonton YouTube itu bukan hanya orang dewasa saja, tapi justru anak-anak ya, banyak juga yang nonton YouTube daripada mereka nonton televisi. Jadi secara langsung apa yang ada di YouTube akan cepat mereka tiru tanpa mereka tahu apa maksud dari kata-kata mereka ya. Jadi ini justru juga akan menimbulkan dosa ya, jika yang melihat konten kita meniru apa yang ada di konten kita ya, tapi yang berbau negatif ya. Tolong diperhatikan untuk membuat konten-konten YouTube-nya ya. Sebelumnya pokoknya harus minta petunjuk sama Allah ya, bagaimana nanti petunjuk Allah akan diberikan, dan insya Allah jika Allah sudah memberikan petunjuk, kita akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam membuat konten YouTube. Yang penting ya, kita luruskan niatnya dulu ya, tidak untuk urusan dunia, yang penting akhirat kita yang diutamakan ya. Berbagi kebaikan dan beramal saleh. Oke, proses pilah, mari kita lanjutkan membuat wingko babat, nangka, dan wijen hitam. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat wingko babat wijen hitam yaitu 500 gram kelapa muda parut ya, parut panjang, kemudian 500 gram tepung ketan putih, wijen hitam secukupnya. Ini tadi ada 300 ml santan yang sudah saya rebus dicampur dengan 200 gram gula pasir ya, dan dikasih setengah sendok teh garam. Kalau ingin manis, gulanya bisa ditambahin ya, proses pilah. Kemudian ada 300 gram nangka yang sudah saya potong kecil-kecil, dan ini sudah saya kukus juga. Tadi kelapa parutnya juga sudah saya kukus dulu ya. Ini nanti pembuatannya, semua bahan dicampur menjadi satu, kemudian tinggal dipanggang di atas teflon ya, proses pilah. Seperti ini ya proses pilah. Penampakan adonan yang sudah dicampur dengan bahan-bahan tadi ya. Ini belum saya tambahkan wijen hitam karena nanti saya akan bagi dua ya, separuh saya beri wijen hitam, yang separuh tidak saya beri wijen hitam ya, karena anak saya yang satu tidak menyukai wijen hitam. Ini ya proses pilah pembuatannya. Kita berikan sekitar 1 sendok makan, lebih sedikit ya, tergantung selera mau dibuat sebesar berapa ukurannya. Ini saya pakai teflon yang agak besar ya, saya ingin buat agak besar. Apinya kecil saja ya, biar tidak cepat gosong. Nanti kita tutup sebentar dan dibolak-balik jika bagian bawah sudah matang ya. Gini ya proses pilah, nanti dibalik kalau sudah kecoklatan sambil dibentuk biar menjadi agak lebih merata bulatnya ya, karena ini masih bisa ditekan-tekan. Kita balik-balik lagi hingga matangnya merata ya. Ini yang adonan menggunakan wijen hitam ya, proses pilah. Insya Allah rasanya juga
ya enak karena tambah gurih dengan ada wijennya ya. Kita habiskan adonan nanti sampai selesai prosesnya seperti ini. Alhamdulillah, wingko, babat, nangka dan wijen hitamnya sudah jadi ya bro siswila. Insya Allah nikmat ya. Ini tadi yang menggunakan wijen hitam ya. Kalau yang ini yang tanpa wijen hitam ya. Ini saya tadi bedakan menjadi dua macam ya, karena anak saya yang satu tidak suka menggunakan wijen hitam ya, dan yang satu ingin agak kecoklatan gitu, jadi nggak mau, sukanya agak yang gosong-gosong dikit gitu karena katanya aromanya lebih nikmat ya bro siswila. Tapi terserah bro siswila, yang penting sesuai keinginan dan kesukaan masing-masing ya, mau dibikin agak gosong sedikit atau biasa saja, terserah bro siswila. Oke bro siswila, perjumpaan kita hari ini cukup sekian dulu ya. Thanks for watching. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.